Midweek Worship pada hari ini. Mari kita akan menyembah Tuhan, kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia. Dengan darah anak domba, masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku menyembahmu,
padamu, Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Katakan Yesus, Yesus, aku cinta padamu, Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Sekali Yesus, 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 aku cinta padamu, Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Engkaulah jaminan hidupku. Engkaulah jaminan hidupku. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang pasti menguatkan kami, karena firman Tuhan adalah kekuatan buat kami semua. Beracara di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita akan menyaksikan, mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Paulus Rusdiani. Saya persilakan. Shalom, saudara-saudara, baik jemaat GBS Kalvari Sukabumi dan Bapak Ibu saudara dimanapun, mari kita arahkan hati dan pikiran dengan terbuka dan percaya menerima kebenaran firman Allah. Saudara-saudara, sudah 4 bulan ini di Indonesia, pandemi COVID-19 telah menerjang kemana-mana, memporak-porandakan nyaris semua aspek kehidupan. Baik mengancam jiwa, memporak-porandakan ekonomi, kegiatan-kegiatan yang lain pun menjadi seolah-olah rusak. Dan sampai hari ini belum ada yang bisa memperkirakan sampai berapa lama lagi pandemi ini berakhir. Sebagai orang beriman, apa yang harus kita lakukan? Saya hendak menyampaikan kebenaran firman Allah dengan tema memiliki sikap hati yang terpuji di masa pandemi. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita hendak membaca dan merenungkan kitab Mazmur pasal 13. Saya hendak mulai membaca pada ayat 2 dan ayat 3. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Saudara-saudara, ini adalah seolah jeritan hati pemazmur yang mengalami berbagai macam permasalahan bertubi-tubi, nyaris tiada henti. Ia bertanya, berapa lama lagi, mengungkap betapa berat beban hatinya, betapa pepat pikirannya, karena seolah-olah
di depan dihadang oleh musuh, kanan kiri tak ada jalan, di belakang pun ada musuh lain yang mengejar. Namun puji Tuhan, pemazmur kemudian tentu oleh ilham Roh Kudus, ia mengungkapkan dirinya sebagai orang yang beriman kepada Allah yang hidup. Dan pengalaman hidupnya memberikan pelajaran bahwa sekalipun situasi, kondisi begitu sulit, seperti juga kita sekarang ini di mana-mana, kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Sebab jikalau orang hidup tidak lagi punya harapan, sebetulnya ia sama dengan orang yang sudah mati. Harapan bagaikan jangkar yang akan membuat perahu hidup kita tetap tenang ketika sedang berlabuh. Dalam ayat yang keempat, kitab Mazmur 13 tadi, pemazmur berkata, "Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan, Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati." Saudara, ini artinya apa? Artinya bahwa sekalipun situasi kondisi semakin sulit, pemazmur sebagai orang beriman tetap punya harapan. Sekalipun tak ada seorang pun yang mungkin bisa menolong, tetapi dia melayangkan pandangannya kepada Tuhan Allahnya dengan berkata, "Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan." Saudara-saudara, ini yang harus kita miliki. Berharap. Harapan itu adalah keinginan yang baik, yang di masa yang akan datang kiranya dapat terjadi. Dan orang beriman, harapan ini, keinginan, kerinduan sesuatu yang baik di masa depan, bukan hanya berhenti kepada harapan dalam arti moga-moga, tetapi harapan orang percaya timbul dari keyakinan sebab Tuhan Allahnya akan menjawab doa dan selalu mengarahkan pandangannya kepada kita. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan berfirman, "Wajahmu terlukis di telapak tanganku, dan mataku," kata Allah, "selalu memandang kepada pagar-pagar tembokmu." Harapan ini membuat pemazmur seolah ketika di depan, di kanan, kiri, di belakang tak ada jalan, ia memandang ke atas, memandang kepada Allah, menunggu dengan percaya pada waktunya yang indah Tuhan akan bertindak. Harapan ini timbul dari percaya. Dan pada ayat yang ke-6 dari Mazmur 13 ini, pada bagian awal kita membaca demikian. "Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu." Dengan jelas pemazmur berkata, "Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya." Saudara, sebagai orang beriman, mungkin apapun bisa saja hilang, diizinkan oleh Tuhan, tidak lagi kita miliki. Tetapi satu hal yang Bapak Ibu harus tetap pegang dan jangan sampai hilang, yaitu iman kita kepada Tuhan. Dalam kitab Wahyu pun dinyatakan, "Peganglah
apa yang ada padamu. Peganglah erat-erat iman yang kamu miliki. Ketika segala sesuatunya tidak seperti yang kita harapkan, ketika segala sesuatunya seperti karena pandemi COVID-19 ini, seolah-olah apa yang bisa kita pegang? Banyak orang yang tidak lagi mempunyai pekerjaan yang tetap. Tidak sedikit orang yang tidak lagi memiliki penghasilan yang mencukupi. Bahkan untuk beribadah bersama-sama pun sekarang ini terasa sulit. Tetapi biarlah kita jaga hati kita. Satu, tetap berharap, menanti oleh keyakinan iman, Tuhan akan bertindak pada waktunya. Badai ini pasti berlalu dan kita tetap percaya Tuhan tidak hanya mau dan akan bertindak. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar jauh melampaui apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 2 dan 4, boleh kita simpulkan bahwa sebagai orang beriman, meskipun jatuh ke dalam berbagai pencobaan, harus tetap percaya. Supaya apa? Berbahagia. Berbahagialah kalian, kata Rasul Yakobus. Ketika kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, bagaimana bisa tetap berbahagia? Kalau kita tidak percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Tuhan Yesus lebih besar dari persoalan. Tuhan Yesus lebih hebat dari segala sesuatu yang mengancam kita. Karenanya kembali pada Mazmur pasal 13 ayat 6 tadi, bahwa kepada kasih setiamu aku percaya. Karenanya hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Karena aku percaya Tuhan akan bertindak untuk menyelamatkan aku. Saudara, selain tetap berharap, tetap percaya, maka sebagai orang beriman di tengah-tengah berbagai kesulitan ini, kita pun harus tetap setia kepada Tuhan. Mazmur pasal 13 tadi ayat yang ke-6 bagian B. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Tidak ada kata setia di sini, tetapi ketika pemazmur mengatakan aku mau menyanyi untuk Tuhan, itu artinya sungguh ia bertekad untuk selalu dan terus menerus menyanyi memuji Tuhan. Menyanyi memuji Tuhan itu identik dengan sikap hati karena percaya dan kokoh tidak tergoyahkan imannya kepada Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Di musim pandemi yang sangat meresahkan ini, kota-kota dinyatakan hijau, tetapi tidak lama kemudian berubah menjadi kuning, bahkan menjadi merah. Di Jawa Tengah, salah satu kota yang sudah mulai dibuka lagi segala kegiatan, sekalipun dengan kebiasaan yang baru, yang dulu disebut new normal, tiba-tiba berubah menjadi zona tidak hanya merah, tetapi hitam. Beberapa tempat tidak bisa lagi dipakai. Itu sungguh sangat berat. Tetapi sebagai orang beriman, sekalipun semuanya berubah, kita harus tetap berharap, tetap setia kepada Tuhan karena percaya.
Dalam Ibrani pasal 10 ayat 37 dikatakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup bahwa Tuhan segera datang. Lalu ayat 38, 39 mengungkap kepada kita agar kita menjadi orang percaya yang tidak mengundurkan diri. Tidak meninggalkan Tuhan, itu setia. Tidak membelakangi Tuhan, itu percaya. Dan inilah sebetulnya yang sungguh mesti kita miliki. Tetap berharap, tetap percaya, tetap setia, dan tidak kalah pentingnya adalah selalu mengucap syukur. Tadi 2 kali dinyatakan dalam ayat 6, aku mau bersorak-sorak bagi Tuhan dan hatiku mau menyanyi untuk Tuhan. Itu tanda apa? Tidak mengeluh, tidak bersungut, tetapi mengucap syukur. Saudara, ketika segala sesuatunya menjadi terasa semakin berat, apa yang tidak kita lakukan? Marah? Mau bersungut-sungut? Mau menyalahkan sana sini, tidak menolong apa-apa, tidak mengubah keadaan. Bahkan mungkin karena kita selalu marah, selalu kecewa, bersungut-sungut, itu akan seolah menenggelamkan diri kita semakin dalam lumpur kesukaran. Maka sebagai orang beriman, jikalau kita tetap berharap, tetap percaya, dan tetap setia, pasti kita mampu untuk selalu mengucap syukur. Habakuk mengatakan itu pada pasal 3 ayat 17-19. Pernyataan yang sangat terkenal, sekalipun segala sesuatu terjadi tidak seperti yang diinginkan, tidak seperti yang diharapkan, tetapi aku mau bersukacita di dalam Tuhan. Oleh roh yang sama yang memberikan wahyu kepada Habakuk, roh ini memberikan wahyu kepada Rasul Paulus, kepada jemaat di Tesalonika. Ia menulis, mengucap syukurlah di dalam segala sesuatu. Karena itu yang dikehendaki oleh Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Saudara, jikalau beban terasa berat, kita masih mampu bersyukur, tidak mengeluh. Karena kita punya harapan pada waktunya yang tepat Tuhan akan bertindak. Karena kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena kita setia tetap berpegang kepada Tuhan, maka kita mampu bersyukur kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pandemi COVID-19 ini sekali lagi tidak ada yang tahu kapan berakhir. Itu sebab kemudian hampir di seluruh dunia melalui WHO kita hendaknya mulai masuk pada new normal yang pemerintah Indonesia kemudian merevisinya dengan istilah kebiasaan yang baru. Kita masih bisa melakukan segala kegiatan dengan kebiasaan yang baru, dengan cara yang baru. Dulu seseorang keluar rumah dengan memakai masker akan menjadi tertawaan mungkin. Oh, mukanya jelek, ia menyembunyikan wajahnya. Tetapi sekarang ketika kita keluar rumah, jangan pernah lupa memakai masker. Dan biasakan cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Menjaga jarak. Kalau bisa jangan berada pada kerumunan orang yang banyak.
Ini bukan hal yang mudah, itu sebab ibadah-ibadah raya di gereja di banyak kota masih belum diizinkan. Ketemu saudara yang lain, oh biasanya kita bersalaman, bahkan berangkulan cipiki, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Tetapi kebiasaan baru justru mengisyaratkan jangan lakukan itu. Itu tidak mudah. Tetapi kita harus selalu bersyukur. Saudara, sekalipun banyak hal terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Sekalipun masa pandemi COVID-19 ini entah kapan akan berakhir. Tetapi sebagai orang percaya, mari saudara dan saya mohon pimpinan Roh Kudus dan terang firman Allah untuk tetap berharap, tetap percaya, tetap setia, dan selalu mengucap syukur. Ibadah tengah minggu seperti ini penting. Lebih kita beri penekanan kepada saling mendoakan satu sama lain. Tuhan, hadirlah dan lawatlah saudara kami si A atau si B itu. Kuatkanlah mereka yang lemah. Tolonglah saudara-saudara kami untuk tetap tegak berdiri di dalam masa pandemi ini. Tuhan Yesus menolong saudara, Tuhan Yesus memberkati saudara. Jangan lupa, tetap berharap, tetap percaya, tetap setia kepada Tuhan, dan selalu mengucap syukur. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada sore hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami bisa melakukan firman Tuhan, bagaimana kami bersikap di tengah-tengah pandemi ini. Kami boleh tetap diberkati oleh Tuhan, dan kami bisa menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa dalam acara Midweek Worship selanjutnya. Puji Tuhan.